Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan nama saya, Maria Rika Tufan, NIM 2101040076, FK Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal-soal kimia. Langsung saja nomor 1. Suatu larutan klorida yang mengandung 6% B per B saat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mol liter. Jumlah Cl- yang terdapat dalam 100 mol liter larutan tersebut adalah ArCa 40 Cl sama dengan 35,5. Penyelesaian yang pertama menghitung molalitas CaCl. ArCa tambah ArCal sama dengan 40 tambah 35,5 sama dengan 75,5. Yang kedua, menghitung molalitas CaCl. M sama dengan massa CaCl per mR kali 100 per V sama dengan 1,17 per 7,5 kali 1000 per 100 sama dengan 11,7 per 75,5 sama dengan 0,154. Sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 ml, maka kemungkinan kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah penyelesaian H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 2- A sama dengan 2. NaOH menghasilkan Na+ tambah OH- B sama dengan 1. H2SO4 NaOH 2 kali Ma kali 25 sama dengan 1 kali 0,8 kali 25. 50 Ma sama dengan 20, Ma sama dengan 20 per 50 sama dengan 0,4 mili. 3. Sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah penyelesaian. CH4 tambah 202 menghasilkan CO2 tambah 2H2O, C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Volume CH4 sama dengan X, volume O2 CH4 sama dengan 2X. Volume C3H8 sama dengan 10 min X, volume O2 C3H8 sama dengan 5 kali 10 min X. 2X tambah 5 kali 10 min X sama dengan 32. 2X tambah 50 kurang 5X sama dengan 32. Min 3X sama dengan 32 kurang 50. X sama dengan 6 liter. Dengan volume CH4. Volume C3H8 sama dengan 10 min X sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 liter. 4. Terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol pereduksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%? Penyelesaian natrium nitrat 10% dalam 100 gram sama dengan 10% kali 100 gram kali 10 per 10 gram sama dengan 10 gram. 20% kali 80 sama dengan 20 per 100 kali 80 sama dengan 16 gram. 16 gram kurang 10 gram sama dengan 6 gram. 5. Suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Reaksi belum setara. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,5 mol O2.
apakah yang bertindak sebagai bereaksi pembatas, dan berapa sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu. B. Hitung fraksi mol Fe2 dan O2. C. Hitunglah kemolaran yang Fe2O2 O3 terbentuk. Penyelesaian. A. Penyetaraan bereaksi. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3 sama dengan 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. B. Fraksi mol sama dengan jumlah mol Fe2 per koefisien Fe2 sama dengan 0,5/4 sama dengan 0,125. Sama dengan jumlah mol O2 per koefisien O2 sama dengan 0,5/3 sama dengan 3,33. C. Fraksi mol. Yang pertama, X Fe2 sama dengan mol Fe2 per mol Fe2 tambah mol O2 sama dengan 0,5 mol per 0,5 tambah 0,05 sama dengan 0,5/055 sama dengan 0,909. Yang kedua, XO2 sama dengan mol O2 per mol Fe2 tambah mol O2 sama dengan 0,05 per 0,5 tambah 0,05 sama dengan 0,05/0,090. 6. Cuka pasar 4% min B mempunyai desti 1058 gram cm3. Berapa molalitas dan normalitas cuka pasar itu? CH3COOH asam cuka. Penyelesaian. Molaritas sama dengan 10 kali massa jenis kali persen per mr. Molaritas sama dengan 10 kali 1,58 gram per mol liter kali 4/60. Molaritas sama dengan 0,67 m. 0,67 m CH3COOH sama dengan 0,67 N CH3COOH. 7. Apa makna dari A. 22 ppm Fe dalam 100 ml air sungai, B. 25 ppm P2O5 dalam 1 hatana? Jawab. A. Makna dari 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai adalah dalam setiap 100 ml air sungai terdapat 0,0025 ml Fe karena 0,0025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100 ml. B. Maka dari 25 ppm P2O5 dalam 1 hatana adalah dalam setiap 1 hatana terdapat 0,00025 ml P2O5 karena 0,0025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100 ml. 25 per 1000 kali 10 sama dengan 0,00025 ml. 8. Suatu zat non-elektrolit Mr60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Penurunan titik beku ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat terlarut yang setengah dan titik beku? 8. Suatu zat non-elektrolit Mr60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Penurunan titik beku ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat terlarut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kg air agar diperoleh penurunan titik beku yang setengah dari titik beku di atas? Penyelesaian. Diketahui titik beku sama dengan 1,25 derajat Celcius, M 50 gram, P 500 gram, Mr 60. Ditanya delta TB. Delta TB sama dengan TB kurang TB
delta TB sama dengan 0 kurang 1,55, delta TB sama dengan 1,55 derajat Celcius. M sama dengan massa per mR kali 1000 per P. M sama dengan 90 per 60 kali 1000 per 500. M sama dengan 900 per 300 sama dengan 3 molal. Kondisi yang akan dihitung adalah penurunan titik beku setengah dari 1,55 derajat Celcius sebagai berikut. Delta TB1 per delta TB2 sama dengan M kali KB per M kali KB sama dengan 1,55 per 0,775 sama dengan M1 per M2 sama dengan 2 per 1 sama dengan 3 per M2. M2 sama dengan 0,4167 molal. M sama dengan M per MR kali 1000 per P. Sama dengan 0,4167 sama dengan M per 60 kali 1000 per 2500. M sama dengan 62 gram. 9. Larutan C6H2O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102. 9. Larutan C6H2O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. KB air sama dengan 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah O2 belum setara. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah titik-titik MR 180. Penyelesaian diketahui M glukosa sama dengan 100 gram, TB sama dengan 102,6 derajat Celcius. KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M. Ditanya volume CO2 adalah, setarakan untuk reaksi unsur sebelum dan sesudah reaksi harus sama-sama. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2. Delta TB sama dengan KB kali molalitas. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 delta. Derajat ionisasi zat elektrolit 1 dan non-elektrolit sama dengan 0. C6H12O6 sama dengan non-elektrolit sama dengan delta sama dengan 0,2, I sama dengan 1. Rumus sama dengan TB kurang TB derajat sama dengan KB kurang NT sama dengan 1000 per MP kali I. Sama dengan CO2,6 kurang 100 sama dengan 0,52 NT sama dengan 1000 per 100 kali I. NT sama dengan 2,6 per 5,2 sama dengan 0,5 mol. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2. FCO2 sama dengan S kali T kali P. F sama dengan N kali 22,4 liter per mol. FCO2 sama dengan 1 mol kali 22,4 liter per mol. FCO2 sama dengan 22,4 liter. 10. Jumlah 7,480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 300 ml larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 asam pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa ini menunjukkan keadaan 41,8%, C,4,7 derajat, H,37,2%,
dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik tersebut adalah penyelesaian diketahui massa senyawa sama dengan 7,480 gram, volume sama dengan 300 ml, Pi 1,43 atm, T sama dengan 27 derajat, C sama dengan 41,8%, H 4,7%, nilai persen sama dengan 37,3%. Ditanya rumus senyawa organik. Yang pertama, menentukan kandungan nitrogen. Persen N sama dengan 100% kurang C tambah H tambah 0. N sama dengan 100% kurang 41,8% tambah 4,7% tambah 37,3%. N sama dengan 16,2%. Yang kedua, menentukan massa masing-masing unsur. Misalkan total adalah 100 gram. Massa C sama dengan 41,8 per 100 kali massa total. C sama dengan 41,8 per 100 kali 100. C sama dengan 41,8 gram. Massa H sama dengan 4,7 per 100 kali 100. H sama dengan 4,7 gram. Massa O sama dengan 37,3 per 100 kali 100. O sama dengan 37,3. Massa N 16,2 per 100 kali 100. N sama dengan 16,2 gram. Yang ketiga, menentukan ME rumus molekul. T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 K. Pi sama dengan N per V kali R kali T. Pi sama dengan massa per mR kali 100 per ml sama dengan R kali T. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 100 per 300 kali 0,082 kali 300. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 82. mR sama dengan 7,480 kali 82 per 1,43. mR sama dengan 428,92. mR sama dengan 429. Yang keempat, menentukan perbandingan mol masing-masing unsur. Perbandingan mol C per H berbanding H berbanding 0 berbanding N sama dengan massa per air sama dengan massa per air. Perbandingan mol C berbanding H berbanding O berbanding N sama dengan 41,8 per 12 berbanding 4,7 per 1. Perbandingan mol C berbanding H berbanding 0 berbanding N sama dengan 3,48 berbanding 4,7 berbanding 2,53 berbanding 1,16. Perbandingan mol C berbanding H berbanding 0 berbanding N sama dengan 3 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1. Yang kelima, menentukan unsur empiris. Perbandingan mol C berbanding H berbanding 0 berbanding N sama dengan 3 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1. Rumus empirisnya adalah C2H4O2N. 11. Banyak garam dapur yang harus ditaburkan ke dalam 0,5 ton salju agar tidak beku air salju turunan sebesar 1 derajat adalah penyelesaian. NaCl merupakan senyawa yang tergolong dalam larutan elektrolit sehingga akan terurai menjadi 2 partikel ion Na+ dan Cl+. Kita harus mengingat bahwa larutan elektrolit kuat memiliki nilai yang disebut
Faktor Van Hoff I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali A sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali 1 sama dengan 2. Untuk nilai TB kurang TB derajat kurang TB kurang 0 tambah 1 sama dengan 1. Massa udara P sama dengan 0,5 ton sama dengan 500 kg. Massa molar NaCl sama dengan 23 tambah 35,5 gram per mol sama dengan 58,59 mol. Tb sama dengan molalitas NaCl kali Kp kali I sama dengan molalitas NaCl kali 1,86 kali 2. Molalitas NaCl sama dengan 1/3,73 molal. Molalitas NaCl sama dengan 0,286 molal. Molalitas sama dengan jumlah molsa terlarut per massa pelarut kilogram. 0,258 molal sama dengan jumlah mol NaCl per 500 kg. Jumlah mol NaCl sama dengan 0,268 kali 500 kg. Jumlah mol NaCl sama dengan 134 mol. Massa NaCl sama dengan jumlah mol kali massa molal NaCl. Massa NaCl sama dengan 134 mol kali 58,5 gram per mol. Massa NaCl sama dengan 7,839 gram sama dengan 78,390 kg. 12. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana. Yang pertama, pembakaran sempurna. Dekana sama dengan C10H22. Reaksi pembakaran sempurna pada senyawa dekana adalah 2C10H22 tambah 31O2 menghasilkan 20CO2 tambah 22H2O. Pembakaran tidak sempurna. Pada senyawa tidak terdapat pembakaran sempurna. 13. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin adalah: yang pertama, hasil pembakaran sempurna dari bensin atau 8H18 adalah 2C8H18 tambah 252G menghasilkan 16CO2 tambah 18H2O. Hasil pembakaran tidak sempurna dari bensin adalah 2C8H18 tambah 170O2 menghasilkan 16CO tambah 18H2O. 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 bromobutana dan natrium hidroksida CH3, CH2, CHBr, CH3 tambah NaOH. Tentukan dan jelaskan hasil reaksi yang terjadi. Penyelesaian: CH3, CH, CH2, CH3 tambah NaOH menghasilkan CH3CH. Sama dengan CH, CH3 menghasilkan Br tambah NaBr tambah H2O. Reaksi yang terjadi dengan pembakaran atau invers konfigurasi 2 bromobutana dengan natrium hidroksida akan diperoleh 2 butanol. Ion hidroksida menyerang dari belakang CBr pada saat substitusi terjadi ketika gugus yang terikat pada karbon sp3 seolah-olah terdorong oleh suatu bidang datar sehingga membalik. Karena dalam molekul ini, OH mempunyai polaritas yang sama dengan Br yang hasilnya adalah 2 butanol. 15. Persamaan reaksi sama dengan CH3, CH2, C sama dengan CH tambah HCl menghasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa yang dihasilkan dari reaksi tersebut.
Penyelesaian reaksi yang terjadi CH3, CH2, CH sama dengan CH2 tambah HCl menghasilkan CH3, CH2, CH, CH3 sama dengan 2 klorobutana. Reaksi tersebut merupakan reaksi antar senyawa alkana dengan asam halida atau asam klorida, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Atom H dari HCl akan berikatan dengan atom C pada alkena yang mengikat H lebih banyak, sehingga reaksinya terbentuk adalah 2 klorobutana. 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1 pentena dari 2 fluoropentana. Penyelesaian 2 fluoropentana sama dengan CH3, CH2F, CH2Cl, CH2, CH menghasilkan CH2 sama dengan CH, CH2, CH3. Pada senyawa 1 pentana dari 2 fluoropentana, yang pertama, 5 atom C sebagai rantai utama sehingga diberi nama pentana. Yang kedua, atom fluoro atau F yang terikat pada atom C nomor 2. Yang ketiga, kubus alkali yaitu metil yang terikat pada atom C nomor 1. Atom fluoro yang merupakan atom halida terdapat nomor terkait daripada gugus alkali. 17. Definisi dari biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang: biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Biokimia berfokus pada pemahaman dasar kimiawi yang memungkinkan molekul biologis dan memunculkan proses-proses yang terjadi di dalam sel hidup dan di antara sel-sel yang pada gilirannya berkaitan erat dengan pemahaman jaringan dan organ. Biokimia berkaitan erat dengan biologi molekuler yang mempelajari mekanisme molekuler dari fenomena biologi. Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Molekul-molekul ini membangun struktur sel dan melakukan banyak fungsi yang berhubungan dengan kehidupan sifat kimiawi yang bergantung pada reaksi molekul dan ion kecil. Temuan biokimia dapat diterapkan terutama di bidang kedokteran, nutrisi, dan pertanian. 18. Mengapa kimia memiliki peran penting dalam mempelajari biokimia? Karena, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam biokimia telah mempelajari tentang proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Untuk mengetahui proses-proses kimia, terlebih dahulu kita memahami ilmu kimia. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa biokimia dan kimia merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. 19. Metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dari pemahaman kimia dan energi. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Perubahan yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula dinamakan yang melibatkan protein yang melibatkan penataan ulang dari satu atau lebih zat dan perubahan dalam sifat-sifat atau komposisinya. Sedangkan perubahan energi adalah
suatu bentuk pembahanan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. 20. Jelaskan keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia, di mana makromolekul itu membentuk untuk suatu struktur tertentu dari bagian-bagian sel, termasuk membran plasma dan dinding sel. Makromolekul tersusun atas bagian-bagian yang disebut pendahulu metabolit. Dengan adanya energi dari ATP atau adenosin trifosfase, metabolisme prekursor yang digunakan untuk menyusun molekul-molekul yang lebih besar. 21. Sebut dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh adalah natrium. Sebagai elektrolit, mineral natrium ini membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Tubuh juga membuktikan natrium untuk membantu impuls saraf atau sinyal listrik pada sel saraf yang bertugas sebagai alat komunikasi saraf dengan organ-organ bahaya. Selain itu, natrium memiliki fungsi penting dalam tubuh untuk mengencangkan dan mengendorkan otot serta menjaga cairan pada darah yang akan mencegah tubuh kita dari anemia. 22. Vitamin termasuk senyawa organik atau anorganik. Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh vitamin tersebut, sertakan dengan sumber vitamin tersebut, dan bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Vitamin termasuk senyawa organik. Vitamin dapat diubah strukturnya lebih sederhana. Contoh vitamin dan perubahan strukturnya dalam tubuh adalah: vitamin A dapat menjaga kesehatan mata, vitamin B sebagai pemecah nutrisi penting yang masuk ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Vitamin C dapat menjaga daya tahan tubuh, vitamin D menjaga kesehatan tulang dan gigi, vitamin E sebagai antioksida dan pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan. Sekian penjelasan saya mengenai pembahasan soal. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.